Izin melanjutkan yang mulia. Kepada Pak Hadi Sutikno ya. Tadi Pak Hadi Sutikno kan pada saat menjelaskan terkait dengan penagihan ke PT Mahili melihat ada potongan cek. Potongan cek itu, pada potongan cek itu apakah memang tertera atas namanya Pak Widodo, ada tanda tangannya Pak Widodo yang saudara lihat? Nah, potongan ceknya itu ada nilainya berapa yang dikeluarkan oleh PT Mahili? Ada rekapannya dikasih ke bagian penagihan? Ada tulis tangannya. Bisa saudara saksi jelaskan yang terkait dengan tadi yang masalah ada keperbedaan nilai tagihan dengan pemesanan. Yang tadi saudara saksi bilang ada kelebihan bayar oleh PT Mahili. Nah, yang diterima oleh KBN itu sebesar berapa, Pak? Beton yang dikirimkan ke PT Mahili total tagihannya itu berapa? 5 miliar. Berarti ada kekurangan berapa miliar, Pak? Ada 1 miliar kurang bayarnya 1 miliar berarti. Bapak saat melakukan penagihan itu, mohon maaf Pak, Bapak penagihan sejak tahun berapa Pak di Prima Beton? Oktober 2019. Bapak diminta untuk melakukan penagihan ke konsumen-konsumen yang belum tertagih itu, data yang Bapak pegang, apakah hanya egging yang dikeluarkan oleh keuangan atau ada contoh kayak misal PO manual dan surat jalan yang diserahkan ke Bapak, ada nggak itu Pak, dokumen itu? Kan tadi Bapak bilang kan ada yang alamat-alamat yang tidak jelas. Nah, di yang Bapak pegang datanya itu, apakah Bapak pegang data PO manual atau surat jalan? Jadi saya bergerak, pertama saya lihat sistem kan itu ada nama apa segala macam. Kalau tidak ada kan ada file arsip itu kan copy file yang dikirim ke konsumen. Itu saya ambil. Kalau pun itu tidak ada, saya coba ngobrol teman-teman, minta nomor kontak. Kalau nama perusahaan searching di Google biasanya dapat. Jadi itu modal saya biar sampai ke konsumen. Yang Bapak lakukan tagihan ini dari tahun berapa Pak? Kurun waktu tahun berapa Pak? Konsumen yang belum 2012 sampai 2019. Berarti Bapak pegang semua datanya ya Pak? Yang masalah PO manual itu. Kan tadi kan tadi kan Bapak bilang kan di KBN itu ada sistem komputerisasi di tahun 2018. Berarti dari 2018 ke belakang itu kan belum ada sistemnya. Nah, yang Bapak pegang itu berarti ada PO manual sama surat jalan setiap penagihan egging itu. Maksud saya gini, di laporan egging itu apakah ada lampiran itu Pak? Kan pasti Bapak melakukan penagihan ke konsumen-konsumen Bapak itu ada alamatnya, ada identitasnya. Ada nggak Pak? Jadi terpisah, egging sama kalau yang PO dan lain-lain itu disimpan di arsip. Nggak, Bapak pegang nggak Pak? Kan tadi saya tanya, tadi kan Bapak bilang pegang. Pegang iya, cuma kan nggak semua. Nggak semua. Kalau dibilang semua kan ada yang kebakar. Nggak, kalau dikebakar itu arsip apa Pak? Kan tadi Pak Wiono menarik nih, Pak Wiono kan bilang ada gudang arsip kebakar. Nah, maksud saya ini apakah setiap divisi antara penagihan, kas keuangan, produksi, apakah semuanya dikumpulkan di satu ruangan? Satu ruangan. Oh, di setiap divisi nggak dipegang arsipnya? Kita cuma punya satu ruangan. Nah, yang hilang itu apa Pak? Dari tahun berapa? Kurun waktu berapa? Kalau dari tahun berapanya saya tidak pasti, tapi yang pasti di situ data Nah, dari 2012 sampai 2020 semua ada di situ. Ada sebagian yang. Lalu gimana pihak KBN bisa berkata menyimpulkan ada tagihan-tagihan 2012 sampai 2013 ini yang belum tertagih, sedangkan semua data yang tadi Bapak bilang dikumpulkan di satu ruangan. Itu kan bukan di awal saya kerja. Saya kerja dari bulan Oktober 2019. Itu belum kebakaran itu Nah, sekitar. Lanjutkan, maaf Pak, lanjutkan. Kebakarannya itu sekitar Maret 2021. Oh, berarti sebelum kebakaran itu kan berarti saudara saksi sudah punya arsip dong? Iya. Ada arsipnya itu semua dari 2012 sampai 2013? Ada. Kok tadi bilang saudara saksi nggak pegang arsipnya? Bukan disimpan di arsip Pak.
Enggak, tadi saudara saksi kan bilang arsipnya itu kebakaran. Pertanyaan saya, apakah divisi penagihan pegang arsip itu semua? Soalnya di sini ada bilang Pegang arsip itu maksudnya? yang arsip tadi yang saya bilang PO manual kan ada kopinya biasa. Disimpan di arsip, Pak. Ada semua di arsip. Ya, Di bagian arsip. di saat dikumpulin dalam satu ruangan. Saya di bagian arsip. Di bagian arsip. Berarti yang di bagian arsip itu kebakaran semua, Pak? Semuanya nggak tersisa. Maksud saya kan ada dokumen yang kita kumpulkan di bagian arsip. Pertanyaan saya, apakah pihak divisi penagihan lah contohnya, itu memegang nggak lampi apa ya berkata bentuk itunya apa Yang kopiannya? Saya kunjungin yang sudah konsumen yang sudah berhasil saya kunjungin, data-data filenya semua saya pegang. Oke, berarti tugas saksi kan saksi tadi menjelaskan melakukan penagihan dari bulan Oktober masuk di Prima Beton Oktober 2019. Berarti tadi saksi juga menceritakan melakukan penagihan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Benar gitu kan? Betul. Berarti saudara saksi pegang semua dokumen arsipnya. Sebelum kebakaran ya. Oh, berarti saksi nggak pegang berarti? Nggak ada kopinya. Iya, maksud saya iya kan ibarat maksud saya gini. Divisi penagihan itu mengkopi tidak arsip dokumen itu? Gini, semua arsip ada di semua file kopi transaksi invoice, waktu pajak dan lain-lain sebagainya sampai berita acara kasir semua terarsip di ruang arsip. Enggak, iya maksud saya kan oke, baik. Berarti pihak divisi penagihan nggak ada kopinya sama sekali. Tidak ada. Berarti hilang itu kebakaran. Tahun berapa kebakarannya, Pak? Kebakaran itu tidak hilang semua, Pak. Kalau hilang semua kan 100% yang hilang. Itu masih ada. Iya, dari tahun berapa? Pada saat penyelidikan itu kan pasti ada datang pihak kepolisian dong. Iya. Pasti dilakukan dilakukan pengumpulan data. Nah, yang hilang itu data tahun berapa aja, Pak? Arsip itu. Arsip apa aja? Dokumen-dokumen apa aja, Pak? Maksudnya, Pak, karena tercampur. Enggak, iya Yang bisa diselamatkan sebagian kecil ya. Berarti pertanyaan saya, dokumen-dokumen tagihan dari tahun 2012 sampai 2019 berhasil diselamatkan atau tidak pada saat gedung arsip? Ada yang tidak. Tapi khusus yang transaksi yang 14 miliar data filenya saya ada, itu tidak terbakar. Sedikit saya lanjutkan. Ya. Ketika Bapak melakukan penagihan, itu Bapak menerima pembayaran tidak dari konsumen-konsumen yang belum bayar? Pernah nggak? Tidak. Apa semuanya sudah bilang semua dibayar? Mereka semua sudah bayar. Mereka sudah bilang sudah bayar. Melalui Pak Widodo ya? Iya. Izin lanjutkan ya, Mulia. Baik, ke saksi Pak Tristiawan ya. Pak Tri di sini posisinya sebagai kasir ya. Kasir itu masuk dalam bagian apa, Pak? Divisi keuangan atau apa? Keuangan, baik. Tadi kan mohon maaf ya Pak, tadi kan Pak Wiono ada cerita kalau memang tidak ada PO dari konsumen, lalu tidak ada email, lalu tidak ada pemesanan dari Pak Widodo melalui telepon. Beliau juga menyampaikan pasti akan mengirimkan PO manual ke tempat si konsumen tersebut dan surat jalan. Pertanyaan saya, dokumen-dokumen PO manual, surat jalan itu terarsipkan tidak di bagian keuangan? Saya itu dikasih aja. Oh, nggak tahu ya saudara ya. Terkonfile nggak? Biasanya terkonfile nggak di situ? Kalau kita bicara dari divisi keuangan, pasti kan terkompil tidak dokumen-dokumen itu? Terkumpulkan. Apakah hanya dikumpulkan di gudang arsip? Tidak ada di divisi, tidak megang kopiannya, salinannya? Enggak di sana semua. Filenya di sana. Tidak terkompil di divisi? Tidak. Tadi saudara saksi juga menjelaskan katanya ada terima cek-cek dari konsumen-konsumen ya. Ya. Nah, yang melakukan pencairan cek itu siapa? Saya, Pak. Oh, saudara saksi sendiri ya, bukan Pak Widodo ya? Bukan. Yang saudara saksi terima cek-cek itu saudara saksi ingat nggak siapa konsumennya? Oh, dari dapat banyak, Pak. Banyak.
Saudara saksi di kasir di tahun berapa Pak? 2013. 13 sampai sekarang. Sekarang saya beda, sudah tidak di Sampai tahun berapa Pak? 2020 20-an. 19. Lanjut ke Pak Wiono. Pak Wiono, tadi kan Bapak menjelaskan kalau memang tidak ada PO dari konsumen, tidak ada email dari konsumen, ada pemesanan dari pihak Pak Widodo selaku bagian pemasaran lewat telepon, Bapak pasti membuatkan PO manual. Nah, yang Bapak serahkan PO manualnya itu kepada siapa Pak? Konsumen di situ siapa yang bertanggung jawab? Misalnya contoh mandor atau pihak direktur perusahaannya kalau misalnya badan hukum. Ada siapa Pak? Yang dilaporkan kami mandor. Yang mengisi siapa Pak? PO manual. Mandor mereka. Alamat identitas PT-PT-nya itu yang ngisi siapa Pak? Ya, mereka sendiri. Mereka sendiri. Nah, bukan Pak Widodo ya Pak? Pak itu ada nasi tapi nggak begitu lengkap. Itu ya. Nggak, iya, pertanyaan saya yang PO manual itu yang isi itu si konsumennya atau Pak Widodo? Konsumen. Oke. Nah, tadi juga saudara saksi menjelaskan ada pemesanan tanpa ada PO sebelumnya. Pada saat saksi bagian produksi melakukan pengiriman konsumen kepada konsumen ya, saudara saksi ada nggak tidak melakukan konfirmasi ke pimpinan saudara saksi, contoh manajer Prima Beton? Kadang tidak ada ya. Secara SOP gimana Pak? Kalau tidak ada PO? Ya kalau kami tetap karena kami itu dari ke pemasaran, jadi kami melayani pemasaran, ke pemasaran. Nah, oke, kadang tidak, kadang iya. Berarti di PO itu kan ada surat jalan Pak. Betul. Ya, di surat jalan itu siapa aja yang tanda tangan Pak? Saya pemasaran sama manajer. Ah, manajer berarti tahu dong. Ya, kan setelah kami ada pekerjaan, dilaksanakan proyek, PO tadi dilaksanakan, kami informasi lagi, Pak ini PT itu sekian volumenya. Ya, berarti surat jalan itu diketahui sama pimpinan saudara. Surat saya tekan. Sama manajer tekan juga? Enggak. Jadi surat jalan itu yang apa? Enggak, yang tekan tadi siapa? Surat jalan tekan mandor, pengaman rumah barat. Bukan, tadi kan saudara saksi jelaskan yang menandatangani surat jalan itu adalah Pak Widodo. Saudara saksi. Tadi kan saudara saksi sendiri tuh. Bukan, surat jalan itu mandor. Mandor. Kalau PO saya kata operasional, pemasaran, manajer pembeli. Oke. PO Saudara saksi diproduksi di tahun berapa? 2013. Berapa? 2013 Sampai tahun berapa Pak? sampai 2022. 22 sampai sekarang ya. Ya, tapi itu ada rangkap pengaturan nasional. Operasional diganti produksi. Kalau soal lagi, tapi intinya sama, ini pemasaran. Oke, baik. Berarti semua PO-PO itu diketahui sama manajer ya? Ya. Semuanya diketahui ya? Ya. Oke. Pak Widodo ini dari di 2012 sampai 2013 ya? Beliau 2012 tahu Pak? Posisinya sebagai apa? Saya kenal dulu 2013. 13. Oke. Pemasaran. Oke. Di pemasaran di tahun berapa Pak? Sampai tahun berapa Pak? Saya tahunya 2013 kan dia di Ya, sampai tahun berapa Pak? masalah. Dan terakhir Bapak komunikasi kan, katanya Bapak kan bilang setiap ada pemesanan dari Pak Widodo ke Bapak marketing. Berarti banyak PT-PT dari Pak Widodo Pak? Hampir semuanya Pak, kan dulu pemasaran Hampir. Pemasaran di Prima Beton ada berapa orang Pak? di sini. Oke. Pimpinan tertinggi di Prima Beton siapa Pak? Manajer. Manajer. Oke. Yang tadi rekan saya tanyakan yang di BAP Bapak yang terkait pemesanan secara telepon oleh para manajer Prima Beton. Dia punya kewenangan nggak Pak? Untuk melakukan Telepon itu mengacu ke email. email. Iya. Pasti ada emailnya tuh. Email. Emailnya pernah disita nggak Pak sama pihak penuntut umum? Saya nggak tahu. PO manual sama surat jalan yang tadi Bapak sampaikan yang nggak pernah ada PO pernah disita belum sama penuntut Saya umum? nggak tahu. Ada nggak Pak dokumennya itu Pak? Nggak, dokumen yang iya itu kan formnya. Maksud saya yang ditulisnya itu ada nggak dokumennya? Apakah ikut terbakar di gudang arsip? Kemarin habis Pak, semua habis. Habis semua Pak? Nggak ada dokumennya, compile-nya nggak ada bagian produksi. Lalu dasar, oke, ke Pak Tri Setiawan ya. Pak Tri, oh Pak Tri cuma kasir ya di sini ya posisinya ya. Pak Tri tahu mengenai gudang arsip yang terbakar. Tahu. Nah, laporan aging itu dasarnya apa Pak? Pembuatan laporan aging ya, kan tadi ada yang masalah pasti ada PO kan, katanya kalau tidak ada PO resmi dari konsumen ataupun tidak ada email, ada PO manual. Pernah tidak melihat PO manual itu Pak? Kalau
Kalau lihat pernah, tapi itu bukan kerja saya Pak. Saya hanya kasir aja. Sebenarnya. Dilanjutkan yang mulia. Sedikit yang mulia, Pak.